Halo, salam sejahtera. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi praktik hidrolika modul ke-10 tentang aliran melalui bendung OG atau overflow spillway. Ada 5 tujuan yang ingin dicapai pada praktik modul ke-10 ini. Tujuan yang pertama, kita menghitung koefisien debit untuk bendung OG. Setelah eksperimen dengan beberapa debit yang berbeda, langkah terakhir setelah praktik kita melakukan perhitungan koefisien debit berdasarkan data debit dan data hasil pengukuran. Kemudian langkah kedua, kita menghitung panjang loncatan hidrolik. Pada bendung TPOG di bagian hilirnya terjadi loncatan hidrolik. Nanti kita akan hitung panjang loncatan hidroliknya. Kemudian kita hitung kehilangan energi saat terjadi loncatan hidrolik. Kalau ada loncatan hidrolik pasti ada energi yang hilang. Kita hitung besar energinya berapa. Kemudian langkah tujuan yang keempat, mengetahui kondisi dan karakteristik aliran melalui bendung OG. Kita akan perhatikan dan amati, kemudian ditambah dengan hasil perhitungan. Kita tahu karakteristik aliran melalui bendung OG, karakteristiknya seperti apa. Misalnya alirannya subkritis atau kritis, superkritis, dan sebagainya. Tujuan yang kelima, kita gambarkan grafik hubungan antara head total dengan debit, kemudian debit dengan koefisien debit, dan grafik hubungan antara total head dan koefisien debit. Sebelum saya menjelaskan langkah-langkah praktiknya, terlebih dahulu saya jelaskan sedikit teori yang berkaitan dengan bendung OG atau overflow spillway. Pelimpah jenis ini adalah pelimpah bendung jenis ini ya, adalah bendung yang paling banyak digunakan di lapangan sebagai fungsinya sebagai pelimpah ya. Untuk aliran yang sangat besar, misalnya pelimpah untuk bendungan, spillway bendungan dan bendung. Jadi pelimpah dengan jenis ini bisa mengalirkan debit yang sangat besar. Bagian bendungnya itu dibedakan menjadi 3, ada puncaknya, bagian depan, puncak atau crest, kemudian bagian depannya spillway face, dan bagian bawah toe. Kita perhatikan di gambar konsep profil bendung OG ini, bentuk dari bendung OG itu diadopsi dari pembentukan NEP. Pada pembentukan NEP bagian bawah NEP, kita perhatikan ini aliran melalui ambang tajam. Jadi konsepnya itu diadopsi dari bentuk bagian bawah NEP dari aliran yang melewati ambang tajam. Bagian bawah NEP ini bentuknya menyerupai bagian bawah dari NEP yang melewati ambang tajam. Bagian bawah NEP yang terbentuk sempurna, jadi kondisi ambang tajam yang teraerasi secara full atau full aerated ya. Jadi tekanan udara di bawah NEP harus sama dengan tekanan udara di atas NEP. Pelimpah jenis ini sudah lama dirancang, sekitar awal abad 20-an, dengan profil teoritis yang diperoleh untuk bagian bawah NEP sama dengan aliran yang
dengan nep aliran di atas ambang tajam. Profil atau bentuk seperti ini biasa juga dikenal dengan nama profil basin. Secara teoritis, dengan profil seperti ini, dengan head design tertentu seharusnya tidak menimbulkan tekanan negatif pada puncak. Jadi diharapkan dengan membuat bentuk bendung seperti ini tidak terjadi tekanan negatif di puncak. Tetapi pada kenyataan praktiknya di lapangan terdapat gesekan antara aliran dengan permukaan spillway, karena permukaan spillway yang kasar. Oleh karena itu tekanan negatif pada profil bendung semacam ini selalu ada, tidak bisa dihindarkan, selalu muncul. Dengan adanya tekanan negatif bisa menyebabkan bahaya kavitasi dan terkadang fluktuasi dan getaran dari nep. Oleh karena itu, kalau kita mau memakai profil OG ini untuk sebagai pelimpa, yang paling pertama yang kita lakukan adalah mendesain pelimpa untuk menghindari tekanan negatif. Itu tujuan utamanya. Selain faktor-faktor yang lain seperti kepraktisan, efisiensi hidrolik, stabilitas, dan faktor ekonomi. Bergantung pada pekerjaan penelitian atau konstruksi berdasarkan tujuan utama, yaitu seminimal mungkin menghindari tekanan negatif. Pada saat ini, kondisi sekarang sudah banyak profil bendung jenis OG ini yang dikembangkan. Salah satunya adalah oleh USBR, United States Bureau of Reclamation, Biro Reklamasi Amerika Serikat. Biro Reklamasi Amerika Serikat ini melakukan eksperimen dengan pengukuran dan perhitungan yang hati-hati. Berdasarkan data eksperimen, kemudian digabungkan dengan data dari basin, USBR mengembangkan koordinat permukaan nep untuk bendung dengan bagian hulu tegak dan miring. Seperti pada gambar di samping kiri, di koordinat adalah profil bagian depan dari bendung. Ini garisnya mengikuti koordinat tertentu ya. USBR mengembangkan koordinat untuk bendung OG dengan sisi hulu tegak dan miring. Ada 3, untuk yang miring ada 3 ya. Perbandingannya ada 1 banding ada 3:2, 2:3, dan 1:2. Profil bendung dibuat berdasarkan sumbu koordinat dengan titik awal di puncak bendung. Titik koordinat awalnya di puncak bendung. Untuk ke bagian hulu ada lengkungan dari titik ke awal ini berbentuk busur lingkaran menjemuknya. Kemudian profil koordinat Y dan X-nya di bagian hilir ditentukan dengan rumus ini ya. Y per HD sama dengan min K dikali X per HD pangkat N. Y adalah koordinat di
koordinat sumbu Y-nya, kemudian HD head design, kemudian K koefisien, N koefisien, nilainya dilihat di tabel di bawah. Kemudian debit yang melewati bendung OG. Debit yang melewati spillway standar dapat diturunkan dari karakteristik bendung ambang tajam. Debitnya sama dengan hampir mirip dengan debit yang lewat di ambang tajam. Bentuk persamaannya Q sama dengan 2/3 dikali C dikali 2G dikali B dikali HE pangkat 3/2. HE ini HE ya. HE adalah tinggi energi di hulu bendung ya. Kemudian B lebar bendung, C koefisien, kemudian G adalah percepatan gravitasi. Nilai teoritis dari C adalah berkisar antara 0,611 sampai 0,75. Kemudian parameter 2/3 dikali C dikali akar 2G itu sering disebut sebagai koefisien debit. Dengan harga koefisien debitnya berkisar antara 0,8 sampai 2,21. Bendung OG adalah sesuai dengan namanya ya, adalah pelimpah yang umumnya memiliki profil berbentuk S. Ini profilnya berbentuk S. Kalau kita lihat dari kiri, maka profilnya berbentuk S ya. Profil ini menguntungkan karena dapat mendekati bentuk nape yang bergerak di sepanjang permukaan hilir bendung. Jadi bentuk seperti ini mendekati bentuk nape yang bergerak di sepanjang permukaan hilir, sehingga lebih mudah untuk mendapatkan debit yang ideal. Debit yang melewati spillway OG diberikan dengan persamaan Q sama dengan CD kali B kali HE pangkat 3/2. CD koefisien debit, kemudian B lebar, HE adalah head total. Head total adalah head design ditambah dengan head kecepatan. Jadi energi potensial ditambah energi kinetik. Energi potensial adalah HD, head desainnya, kemudian energi kinetik adalah energi kecepatannya, V kuadrat per 2G. Untuk kondisi aliran tinggi atau high overflow, head kecepatan sangat kecil dan harga HE mendekati HA. Untuk aliran tinggi ya, kecepatan di hulu kecil, jadi head kecepatannya bisa diabaikan. Kalau dengan demikian maka energi total itu sama dengan energi desain. Head total sama dengan head design. Aliran di atas ambang dinamakan aliran tinggi atau high overflow, dan aliran rendah low overflow, tergantung pada perbandingan antara tinggi ambang dan head design. Jadi kita lihat sini gambar tergantung pada rasio antara tinggi ambang P dengan head design HD-nya, kedalaman alirannya. Aliran dinamakan aliran tinggi apabila rasio P dan HD itu lebih besar dari 1,33. Pada kondisi ini head kecepatan diabaikan. Jadi nanti dalam praktek kalau kita dapat perbandingan P per HD lebih besar dari 1,33, maka rumus Q sama dengan CD kali B kali HE pangkat 3/2 itu HE-nya kita ganti dengan HD ya. Untuk kondisi aliran rendah, ke head kecepatan berpengaruh terhadap bentuk dan dari bendung dan koefisien debit. Oleh karena itu head kecepatannya harus dimasukkan ke dalam head total. Kemudian aliran yang melalui bendung OG, di bagian hilirnya terjadi loncatan hidrolik.
Dengan ada loncatan hidrolik maka terjadi pelepasan energi. Ada sebagian energi yang hilang karena perubahan aliran dari superkritis ke subkritis. Loncatan air dapat terbentuk pada saluran apabila memenuhi persamaan Y2 per Y1 dikali setengah sama dengan setengah dikali min 1 ditambah akar 1 tambah 8 FR pangkat FR1 pangkat 2. Y2 adalah tinggi muka air di hilir loncatan hidrolik, kemudian Y1 adalah tinggi muka air di hulu loncatan hidrolik. FR1 adalah angka Freud di titik pertama dengan rumus V1 kuadrat dengan rumus V1 per akar GY1 atau GY1 pangkat setengah. Panjang loncatan hidrolik sendiri dapat dihitung dengan persamaan empiris L sama dengan 5 sampai 7 kali Y2 kurang Y1. Baik, itu tadi sedikit teori mengenai yang berkaitan dengan ambang atau bendung OG. Peralatan yang digunakan pada modul praktik kali ini pada umumnya sama dengan modul-modul sebelumnya, yaitu peralatan utama modul saluran terbuka jenis multipurpose teaching flam. Kemudian ada alat ukur kecepatan aliran current meter, alat ukur kedalaman aliran titik duga, dan model bendung OG dengan 3 macam lantai belakang. Lantai depan ada skip jam, ada blended reverse curvature, dan sloping apron. Langkah percobaan atau prosedur percobaan. Yang pertama, kita pasang model bendung pada saluran terbuka. Kemudian kita alirkan air ke dalam model saluran terbuka. Langkah ketiga, kita catat debit yang dialirkan dengan melihatnya di meteran debit. Langkah keempat, kita ukur dan catat harga head design-nya. Langkah kelima, kita amati loncatan air di hilir bendung. Kemudian langkah keenam, kita pasang lantai bendung yang lain. Langkah ketujuh, kita amati loncatan hidrolik yang terjadi dan bandingkan dengan kondisi sebelumnya. Jadi bandingkan dengan kondisi sebelumnya dengan lantai bendung yang berbeda. Baik, untuk lebih jelasnya kita simak video demonstrasi berikut ini.
Ya, baik itu tadi video demonstrasi praktek. Setelah selesai praktek, semua hasil eksperimen, hasil pengukuran dan pencatatan, kita masuk ke lembaran analisa dan diskusi. Pada lembaran ini kita isi data. Yang pertama kita isi data lebar dari ambang atau B, kemudian tinggi ambang B. Selanjutnya kita buat tabel, itu tabel data eksperimen dan data hasil perhitungan. Kita isikan kolom yang pertama, kita isi data debit dari 5 debit yang berbeda. Kemudian kolom yang kedua kita isi data pengukuran kedalaman air di hulu, head design. Kemudian kolom yang berikutnya kita isikan nilai kecepatan air di hulu dari ambang. Berikutnya lagi kecepatan air pada titik sebelum loncatan hidrolik, kecepatan air. Setelahnya kita ukur, masukkan data pengukuran kecepatan air di titik setelah loncatan hidrolik atau P2. Kemudian kolom yang berikut kita masukkan data kedalaman air di titik sebelum loncatan hidrolik, Y1. Kolom yang berikutnya kita masukkan data kedalaman air di titik setelah loncatan hidrolik. Pada bagian kanan dari tabel kita masukkan hasil perhitungan CD, HE, total head di hulu dengan yang terakhir adalah perhitungan koefisien debit untuk 5 debit yang berbeda. Setelah membuat tabel, kita lakukan perhitungan total kehilangan energi saat loncatan hidrolik. Kehilangan energi di setelah yang loncatan hidrolik. Energi sebelum loncatan hidrolik dikurangi energi setelah loncatan hidrolik. H1 adalah energi di titik sebelum loncatan hidrolik, kemudian H2 head di titik setelah loncatan hidrolik. H1 sama dengan kedalaman aliran Y1 ditambah Y1 kuadrat per 2G, H2 Y2 ditambah Y2 kuadrat per 2G. Kemudian kita buat juga grafik hubungan antara debit dan koefisien debit. Yang terakhir kita buat grafik hubungan antara debit dan total head.